perkenalkan nama saya Emil Sumanti Bursembiring, NPM 2175348, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer, yaitu dari paket tracer 13312, yaitu configure a WPA to enterprise VLAN on the VLC. Nah, di sini kita langsung aja isi ya di bagian user profilnya dengan nama kita sendiri. Oke. Lalu jangan lupa alamat Gmail juga diisi. Oke. Nah, setelah itu bakal muncul lembaran untuk pengerjaannya dan juga cara untuk mengerjakan pada paket tracer tersebut. Langsung aja kita lihat pada paket tracer configure WPA to enterprise VLAN on the VLC. Nah, di sini ada addressing table yang berisikan device, interface, and IP address, di mana masing-masing pada device ini sudah memiliki interface masing-masing dan IP address masing-masing. Selanjutnya dapat kita lihat pada objektifnya itu ada beberapa, yaitu mengkonfigurasikan interface VLAN baru di VLC, baru mengkonfigurasikan VLAN baru di VLC, mengkonfigurasikan cakupan baru di server DHCP internal VLC, lalu mengkonfigurasikan VLC dengan pengaturan SNMP, lalu mengkonfigurasikan VLC untuk menggunakan server radius untuk mengautentikasi pengguna WLAN, lalu mengamankan WLAN dengan WPA to enterprise, lalu menghubungkan host ke VLC baru. Nah, di sini dapat kita juga dapat melihat ya di bagian backgroundnya. Lalu kita langsung aja di bagian instruction, di mana pertama ada create a new VLAN. Lalu di step pertama itu create a new VLAN interface. Nah, di sini dapat kita lihat pada open the browser from the device-nya, itu kita langsung aja ke admin PC. Di admin PC kita ke web browser. Di sini kita menggunakan HTTPS dan menggunakan IP address dari VLC-nya. Nah, kita perluas. Oke. Kita lihat. Nah, ini kita copy aja. Copy. Lalu kita klik HTTPS. Oke, digunakan. Di sini login, kita langsung aja login menggunakan username admin and password Cisco. Admin and passwordnya Cisco. Oke, login. Oh, ada kesalahan. Oh ya, login. Admin Cisco 123. Cisco 123. Nah, oke, sudah sesuai ya. Lalu kita masuk ke bagian menu controller dan klik di bagian interface. Oke, controller. Lalu kita ke interface. Controller and interface. Nah, di sini kita klik button new. New. Kita lihat dulu. Di sini pasti ada new. Oke, new. Setelah itu kita beri nama dengan VLC 5 VLAN 5 dan VLAN ID-nya 5 juga. Oke, apply. Nah, apply, lalu kita ke port number 1. Port number 1 interpolation, lalu kita ke port number 1. Nah, ini port number 1, beri nama dengan port number 1. Lalu udah sesuai, baru kita beri dengan IP address-nya sebagai berikut. Langsung aja kita copy ya. Kita copy V. Lalu di sini juga network-nya kita kopikan dan gateway-nya juga. Lalu primary DHCP servernya sudah ada nih, 192 C K V.
Oke, setelah berikut 204 201 2550 201. Oh, di sini gateway-nya kita ubah dulu. Di sini jadi 201. Lalu 98 di sini DHCP-nya kita ubah jadi 254 25400. Oke. Selanjutnya kita apply. Oke, apply lalu kita save. Oh, ada yang error ini. Kita coba lihat. Oh, ini karena ada kan tadi kita copy ini. Ada spasinya. Lalu kita save. Oke. Lalu kita masuk ke bagian ini. Oh, security. Kita masuk ke security. Di security kita langsung klik di bagian new. Oke, kita tunggu new. Lalu kita isi ini password. Oke, di sini tetap baru dengan nama server IP-nya berapa? 172.168. Oh ya, kita lihat di sini menggunakan IP ini radius or SNMP server. Oke, langsung aja. Di sini menggunakan passwordnya Cisco. Nih, kita ketik ya. Biasanya dia harus ketik Cisco 123. Lalu kita konfirmasi. 123. Oke, sudah. Kita apply ya. Apply di sini. Lalu kita masuk ke bagian WLANs. Oke, kita lihat dulu. 25. Oke, sudah sesuai ya. Lalu kita bagian WLANs. Kita ke WLANs, lalu create new, lalu kita go. Nah, ini udah create new, kita go kan aja. Lalu di bagian di sini kita beri nama dengan profile name of floor to employee. Di sini oke. Lalu dengan SSID 5, di sini sudah SSID 5. Lalu ID-nya berapa? 5 juga sama. Lalu kita apply. Lalu kita masuk ke status. Udah apply, nanti kita klik di bagian 5-nya kata dia. Nah, di sini beri nama dengan enable, lalu kita WLAN 5, lalu kita ke advance-nya. Udah sini. Enggak ada advance-nya. Di sini kita centang ke Flex Connect-nya, kedua-duanya. Oke. Udah, kita apply langsung. Lalu kita masuk ke bagian configure WLAN security. Di sini kita masuk ke bagian security layer 2. Nah, layer 2 kita ubah ke WPA. Oke, lalu di sini kita klik di bagian polish 2, lalu enable. Oke, lalu ke 3A di sini kita ubah. Oke, sudah sesuai. Lalu kita langsung apply aja. Kita apply. Oke. Lalu kita masuk ke bagian configure DHCP scope and SNMP. Di sini kita langsung ke step pertama, configure DHCP scope. Itu kita langsung ke general, status udah. Lalu kita ke controller. Di bagian controller kita masuk interface.
Kita tunggu. Nah, interface, lalu kita klik di bagian manajemen. Lalu di sini sudah ya. DHCP scoop. DHCP new, kita klik new. Setelah itu new, kita beri nama dengan nama wired C P, jangan wired manajemen, lalu kita apply. Lalu di sini kita akan klik di bagian where manajemennya. Lalu kita mengisi ini full start and full end pada addressnya. Full startnya langsung aja kita copy, full start and full end. Oke. Lalu full start, full end, networknya juga kita isi 192.168.200.200. Oke, netmasknya juga isi 168, netmask 255.255.250. Oke, baru netmask default root. Kalau default rootnya juga 168.200.200.200.249.240. Oke, langsung aja kita apply, lalu kita save. Tunggu dulu. Save. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian oke, di sini configuration SNMP-nya ke manajemen. Kita ke manajemen. Nah, kita ke manajemen. Lalu kita SNMP. Tunggu. SNMP di mobil nggak ada ya. Manajemen. Oh, kita ke sini manajemen, lupa. Nggak di bagian ini, kita langsung ke menu sininya. Nah, di sini nah ada kan SNAP, lalu ke traps reservers-nya. Nah, di sini kita klik new. Kita beri nama dengan WLAN SNP-nya. Connected name. Oke, lalu kita IP address-nya berapa? 172.1.1.254. Oke. Lalu kita beri nama status enable, udah. Lalu kita apply. Nah, oke. Lalu kita coba ke controller. Coba ke bagian interface terlebih dahulu. Kita cek dulu. Coba ke scope. Di sini sih udah ini. Kira sukses kata dia. Tunggu. Bear manajemennya. Network.
progress nol. Oke, sudah. Kita ke bagian VLANs dulu. Ke VLANs, lalu kita klik di sini, lalu kita coba lihat. Nah, di sini floor udah VLAN 5 group. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita ke laptop. Kita coba di sini kita coba connect host door network PC wireless. Lalu di sini, di sini belum ada yang terkoneksi ya. Lalu kita masuk ke profile. Di sini kita pilih new. Nah, kita beri nama VLCnet. Oke. Nah, setelah itu kita VLCnet advanced setup. Kita ke advanced. Lalu di sini SSID 5. Oke, sudah. Lalu setelah itu kita next lagi, lalu disable. Ini security-nya disable. Kita pilih dengan WPA to enterprise. Lalu next. Lalu di sini kita beri nama dengan user 1. Lalu passwordnya user user 1 pas. Oke, tunggu dulu. User 1 pas, harus hati-hati. Oke, langsung aja kita next. Lalu kita save. Lalu setelah itu kita connect to work. Lalu belum terkoneksi ya. Coba kita connect VLC. Kita refresh. Tunggu ya. Kita please go to profile to network to complete the connect. Oke. Kita coba ke profile dulu. Nah, sudah terkoneksi nih. Tapi kita ke profile dulu. Udah connect. Sudah terkoneksi. Tapi di sini belum 100%. Tapi kita coba pingkan dulu ya. Kita coba ping ke laptop. Baru kita command pro, baru ping dulu. Ping 192.168.5.1. Kita coba. Sudah terkoneksi nih. Lalu kita coba lagi ping 192.168.200. Ping, coba request time out. Nah, di 192.168.200 nya itu request time out. Coba lagi. Nah, sudah bisa. Berarti dia harus 2 kali. Lalu kita coba lagi ping 172.31.1.254. Kita coba. Di sini juga sudah terpingkan. Tapi kita coba dulu cek result. Pada bagian cek result kita coba di bagian DHCP, berarti di bagian WLAN 5 ada port gateway yang kurang.
Kita coba di bagian WLAN 5, WLANs ada kesalahan di bagian WLANs. Coba controller. Lalu di bagian controller kita masuk interface identifier, gets away. WLANs, kita coba ke WLAN 5. Kesalahannya di WLAN 5. 154.2. Oh, di sini coba. Di sini kita beri 51. Lalu di sini 168.51. Oke, kita coba apply. Lalu kita save. Oke. Nah, sudah. Oke. Nah, di sini udah 100% ya. Kita cek result. Oke. Sudah 100%. Berarti tadi kesalahannya hanya di WLAN 5-nya. Di situ di bagian gateway and bagian primary DHCP servernya itu kurang. Oke. Sekian dari saya. Saya akhiri bagian tugas praktikum rancang bangun jaringan ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.